Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Siswanto Wijaksuma. Langsung saja ya. Ini ada kabar terbaru ya dari shower.com, yaitu terbongkar channel tanpa ragi penyusup pengadu domba. Jadi tidak salah ya dugaanku selama ini, bahwasanya tanpa ragi ini adalah pengadu domba terumat beragama ya, pengacau. Dia ingin menghancurkan umat Islam dari luar dan dari dalam, dan juga ingin memecah belah kerukunan antar umat beragama. Tapi alhamdulillah ya, sekarang dia udah meninggal akibat kesombongannya menantang Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang dia sedang merasakan siksa di neraka jahanam sana, merasakan azab yang sangat pedih. Tidak ada yang bisa membuktikan ya kalau tanpa ragi itu masih hidup. Mereka malu untuk mengakui bahwa tanpa ragi memang sudah mati, meninggal. Tanpa ragi itu sudah meninggal setengah bulan sebelum tahun baru ya, sebelum 2023. Dia meninggal itu setengah bulan sebelum 2002 berakhir. Ternyata selama ini kita telah ditipu oleh tanpa ragi. Bukan hanya umat Islam yang ditipu, tetapi juga umat Kristen ya telah ditipu oleh tanpa ragi. Dengan cara apa dia menipu? Yaitu dia mengutus anak buahnya ya, menyuruh anak buahnya untuk menggantikan posisinya, untuk melanjutkan misi-misinya ya, untuk melanjutkan perjuangannya, untuk menghancurkan Islam. Saya yakin kalau yang live malam tahun baru itu bukan tanpa ragi, itu anak buahnya. Saya yakin 1000% membuktikan dia itu bukan tanpa ragi. Ada saya dengar itu saya tuh kan nonton juga, ada kawan-kawannya ya, rekan-rekannya yang masuk ke situ ke roomnya, tertawa terbahak-bahak mengatakan, "Oh, tanpa ragi masih hidup, tanpa ragi masih hidup." Padahal itu bukan tanpa ragi, itu adalah anggotanya, anak buahnya yang dipercaya oleh tanpa ragi, yang disuruh menggantikan tanpa ragi sebelum tanpa ragi meninggal. Oke, kita coba ya, kita cek apa sih dibalik kalimat terbongkar channel tanpa ragi penyusup pengadu domba ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ganti kata Allah dengan kata dewa. Nih, ada kan videonya ya, yang mengganti kata Allah dengan kata dewa, yang mengatakan dewanya umat Islam katanya tidak beranak, tetapi dewanya orang Yahudi, orang Hindu, orang Kristen katanya memang punya anak banyak, beranak dia, kata dia kan. Padahal yang kita ketahui bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Di kitabnya pun dikatakan demikian. Ini dia mengklaim katanya Tuhan itu beranak. Sungguh-sungguh sangat bejat ya si tanpa ragi ini, mengganti kata Allah dengan kata dewa. Coba kita baca ya. Sekarang ini zamannya dimana influencer medsos lebih dipercaya ketimbang menyimak dan memahami pendapat pakar di bidangnya. Misalnya rohaniawan instan atau ulama instan kerap lebih diamini, diikuti oleh umat yang kerap tak kritis. Fenomena ini pun melanda kaum Kristiani yang kerap mengikuti youtuber yang seolah-olah berapologetika membela iman Kristen, tapi ketika ditelusuri ternyata mereka hanya latah dan mengikuti tren yang ada. Sampai-sampai orang pakar bahasa Ibrani dan Biblika yaitu Bu Rita Wahyu angkat bicara tanpa ampun. Beliau yang juga seorang nasionalis menghardik kaum anti kata Allah lewat videonya di YouTube. Bu Rita Wahyu mengatakan bahwa orang yang menolak dan merendahkan kata Allah itu sebenarnya menista Elohim atau Tuhan ya.
Jawabnya sangat makjleb maksudnya. Karena Tuhan menyatakan diri lewat kata-kata dalam rumpun bahasa Semitik, baik Ibrani, Aramik, dan Arab. Jadi mestinya nama Allah sama saja, mestinya Elohim. Benar juga. Salah satunya yang mau penulis soroti adalah channel anonim yang bernama Kristen Tanpa Ragi ini. Channel kondang yang memiliki banyak pendukung karena dianggap pembela kekristenan. Tapi makin kesini makin terkuak topeng atau jubah yang dikenakannya. Ini dia. Dari kontennya terkuak logika dan ajaran serta integritasnya meragukan dan patut dipertanyakan. Simak dulu apa yang menjadi alasan penulis. Nah, ini dia. Pertama, ada 3 konten video yang dibuatnya secara masif dan sistematis, maksa umat Kristen untuk membuang kata Allah. Siapa lu emang? Lantas solusinya diminta untuk pakai kata penguasa dewata atau dewa. Waduh, ini mah betul ya. Kalau Kristen itu kata ganti atau kata plesetan dari Krishna ya, mengikuti ajaran Hanuman yang menganggap Tuhannya menjelma menjadi manusia seperti Krishna itu kan dituhankan itu. Kata Kristen ini adalah kata plesetan dari Krishna. Kristus pun begitu ya, kata plesetan dari Krishna. Makanya ajarannya sama persis dengan ajaran-ajaran Hanuman. Menganggap Tuhan harus hadir, harus ada, harus dilahirkan. Lalu dia menarik konsep atau pemikiran kata Allah itu dari Al-Quran ke dalam Alkitab. Jelas ini kesesatan berpikir. Ini yang disebut oleh Burita Wahyu, yaitu sentimen yang sangat tinggi terhadap agama yang diserangnya, yaitu agama Islam. Saking keasikan menyerang, maka dia pun terhanyut tenggelam dalam kebencian dan ngaco. Ini yang jadi problem serius. Menurut Burita Wahyu, orang seperti itu kurang belajar. Betul memang, hanya asal jeplak, sok-sok hebat, sok-sok nantang sang pencipta. Sekarang dia sedang merasakan azab di neraka sana. Rasakan kau. Dan penulis tambahkan kurang ajar. Ya memang betul, orang seperti itu kurang belajar. Ya tepat sekali. Dan penulis tambahkan kurang ajar. Ya memang iya, karena bukannya fokus untuk menjelaskan iman Kristen dari Alkitab, tapi terus menggoreng dan menyerang dengan memakai ayat-ayat dari Al-Quran. Ini model apologetika yang sangat latah. Mau ikutan Christian Prince, tapi beda level, dan ngapain juga harus ikutin caranya dia. Ini orang yang ngakak punya identitas atau pandosi iman Kristen yang kuat. Kedua, dia memaksa untuk mengganti kata Allah dengan kata dewa ya. Itu fatal banget. Dia mengambil logika bahwa kata Elohim itu memiliki makna, yaitu Tuhan yang maha tinggi. Memang betul, Elohim itu Tuhan yang maha tinggi, subhanahu wa ta'ala, maha suci lagi maha tinggi, maha kuasa, maha besar ya. Allahu Akbar, Allah maha besar, maha kuasa. Tapi problemnya dia mengatakan bahwa kata Allah tak cocok, jadi yang cocok pakai kata dewa. Kan kurang ajar nih, tanpa ragi nih. Tapi nggak pakai ragi, tapi tawar. Ragi apa? Tapi tawar. Tapi problemnya dia mengatakan bahwa kata Allah tak cocok, jadi cocok pakai kata dewa karena akan sama maknanya, yaitu Tuhan yang maha tinggi. Ini adalah pemahaman yang picik ya, memang picik. Kata dewa itu dari bahasa Sanskrit ya, Sanskrit dari deva, dan dipakai dalam konteks agama Hindu. Kristen ini bukan pengikut Yesus ya. Kalau Anda mau tahu, Kristen ini bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus yang mengambil atau meniru ajaran Krishna. Makanya disebut Kristen. Ya kan, plesetan dari kata Krishna. Kristus, Kristen itu plesetan dari akar katanya itu Krishna. Dewa dalam Hindu sendiri hanyalah level God ya, good God, alias hanya pengantara. Jadi logika tanpa ragi itu jelas cocokologi, dan koplak, memang sangat kopior otaknya itu. Memuliakan dan meninggalkan sosok pribadi Tuhan, tapi memakai kata dewa. Waduh, hancur tapi tanpa ragi ini.
pemaknaannya bukan Tuhan yang maha tinggi, tapi ibaratnya Tuhan yang levelnya masih rendah. Nanti kalau ikuti logika tanpa ragi, coba aja berdoa atau nyanyi lagu rohani pakai kata dewa, nggak nyambung kan? Memang. Jadi makin terkuak orang ini sembrono dan sangat ahli teologi yang benar, pasti nggak akan ngomong seperti itu. Ketika tanpa ragi itu menunjukkan dirinya arogan karena meremehkan para pakar Alkitab dan Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dia ngutip pandangan para pakar biblika yang handal macam Pak Dr. Andes Bambang Nursena dan Dr. Andes Anwar Jen dari LAI yang diakui di dalam dan luar negeri soal asal usul kata Allah, tapi dia malah meremehkan dan memakai logika sendiri. Secara ilmu dia mengakui secara historis kata Allah dalam rumpun bahasa Semit, tapi dia tetap menolak bahwa Alkitab versi LAI itu dia remehkan. Dia menyindir mereka yang masih menggunakan Alkitab hancur lebur ini tanpa ragi ini ya. Disebut bikin malu Indonesia. Ternyata selama ini channel YouTube calon sarjana mampu tangguk uang puluhan miliar rupiah dalam 1 tahun. Lantas siapa pemiliknya? Siapa lagi kalau bukan tanpa ragi? Oke, saya rasa cukup sampai sini dulu ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Bila ada yang kurang jelas, silahkan dipertanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudara, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.